kalau berkaitan dengan surat kuasa itu sudah diperiksa oleh fase pertama. Dan kalau kita pun tidak sah, tidak mungkin terregister di pengadilan. Kalaupun dikatakan ada kuasa hukum lain. Kita bisa sampaikan bahwa agenda hari ini bukti dari kita T1 maupun T2, dan selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Setelah dihadirkan saksi tadi 2 orang, tanggapan dari kuasa hukum Ya, jadi kalau dari kita ya tadi sebagaimana sudah kita periksa ya, bahwa saksi ini adalah ya dapat kami duga adalah saksi yang testimonium de auditu, yang tidak melihat mendengar terkait dengan preskon tersebut berlangsung. Preskon tersebut kan berlangsung di suatu tempat. Nah pertanyaannya, apakah saksi ini ada di tempat tersebut? Kalau dia melihat melalui media lain, ya itu bisa aja saksi satu Indonesia pun dihadirkan yang melihat itu, kan begitu. Ya tapi itu hak penggugat lah. Tapi emang bisa bang anak satu perusahaan gitu menjadi saksi? Kalau satu perusahaan tentu nggak bisa, kan begitu, sesuai dengan ketentuan 146 HIR, tetapi kan kembali lagi kebijakan majelis hakim lah yang menentukan persidangan. Kami keberatan seperti tadi ada saksi yang diajukan dari salah satu afiliasi kantor hukum dari kuasanya penggugat, kami keberatan itu dicatat dalam persidangan. Apakah itu bisa menjadi saksi yang nggak sah berarti artinya? Itu dari majelis hakim ya untuk masalah sah atau tidak, kami tidak mau mendahului. Tetapi bagaimanapun adalah kami keberatan. Sebagaimana tadi kami sampaikan dalam sidang, kami keberatan apabila ini dipaksakan sebagai saksi karena keterangan yang kami cari adalah keterangan yang objektif, kan begitu. saat preskon sendiri katanya kan melihat saksi sedang preskon, Pak Vincent sendiri katanya menyebut penipu. Statement itu benar atau enggak? Ada kronologisnya. Di situ kan saya Bukan statement itu. bukan statement itu. Tujuannya juga beda, tapi nanti ada waktunya di mana saya bisa membuktikan itu. Jadi mungkin pertanyaan itu kita tunda dulu. Untuk selanjutnya apa Silakan. Bang, yang akan dilakukan? Ya, terkait untuk agenda selanjutnya pemeriksaan sidang kan ditunda 2 minggu. Jadi kita akan hadirkan saksi untuk untuk menguatkan dalil kita, dalil bantahan kita. Jadi 2 sampai 3 saksi ini nanti 2 minggu lagi lah kita terkait saksi yang diajukan penggugat tadi, nanti kita akan tanggapi di kesimpulan. Itu aja. Menghadirkan saksi mahkota kan Saksi mahkota dalam perkara pidana, Bos. Dalam perdata tidak mengenal hal demikian ya. Saksi mahkota itu dalam perkara pidana, ini perkara perdata ini. ada pesan mungkin bang Untuk pihak lawan, Ya kalau terhadap pihak lawan ya kembali lagi, kalau kita ya dia punya hak untuk menggugat ya seharusnya dalil yang dia masukkan dalam gugatan dapat dibuktikan, semestinya kan begitu. Dan kami pun sudah melakukan gugatan balik dan kami tetap menghargai proses sidang yang masih berjalan dan nanti dalam kesimpulan kemudian putusan yang akan pasti. apakah sidang selanjutnya kajian akan datang? Kita lihat nanti aja. bang terkait itu bang saksi kuasa hukum yang lama itu gimana bang sudah di Ya itulah kembali lagi lah, kan begini kan. Saya mau terangkan sedikit memang. Kalau berkaitan dengan surat kuasa itu sudah diperiksa oleh fase pertama. Dan kalau kita pun tidak sah, tidak mungkin terregister di pengadilan. Kalaupun dikatakan ada kuasa hukum lain, dicek dong kuasa hukum lain itu ada nggak namanya memang di sini, pembandingnya. Nah kalau tidak ada kita mau dibandingkan dengan hal apa, kan gitu. Akhirnya ya kayak begini, harusnya agenda murni untuk saksi kembali lagi mundur ke belakang, kembali lagi. Ya ini yang kami sayangkan juga sebenarnya. Maksudnya hargailah proses-proses hukum acara keperdataan itu, kan gitu. Nah, tadi sempat juga ditanyakan identitas atau apa Bang yang bikin memperlambat Ya itulah pemeriksaan masalah kartu advokat dan berita acara sumpah. Sedangkan ini sudah sampai di saksi. Kalau memang dia keberatan itu kenapa tidak sedari awal pada saat pemeriksaan perkara? Kan begitu. Karena kan sebelum sidang dimulai ini kan mengecek legalitas dulu, legalitas surat kuasa dan sebagainya. Ya tapi ya tadi sebagaimana walaupun mau dicek lagi pun ya benar adanya. Nggak ada yang sifat melanggar hukumnya. Kan itu. Jadi ini sempat panas juga bang tadi bang di dalam itu Itu biasa. Kalau dalam kita berperkara itu kan ya itulah tensi-tensi dalam persidangan. Tetapi kita tetap menghormati putusan. Ya kembali lagi kepada hak masing-masing. Kayak ada yang ketawa, mungkin lucu gak sih bang itu kayak ada saksi dari satu perusahaan gitu jadi Ya saksi. pastilah, itu kan sebagai bentuk respon dari kami aja. Tapi kami tetap menghormati apapun itu yang mau diajukan oleh para pihak. Sebagaimanapun memang ini adalah hak mereka, nanti kan biar majelis hakim yang menilai kan begitu. berapa yang di persidangan? Ya, hari ini kita agenda sesuai dari jadwal agenda yang telah ditetapkan per tanggal 1 Februari ini
adalah bukti yang telah dikasih tahu sama hakim waktu minggu lalu harus dipisah dari bukti tergugat 1 dengan tergugat 2, di mana minggu lalu itu tergugat itu menyerahkan bukti yang digabungkan antara tergugat 1 dengan tergugat 2. Hari ini mereka sudah serahkan, tapi dari bukti-bukti itu semua hampir mayoritas rata-rata kopi dari kopi. Dan yang kedua, yang semua bukti yang ada tadi, ada poin-poin penting yang memang kita tolak atau bahkan ada yang dipending. Artinya dikembalikan lagi kepada pihak tergugat 1, tergugat 2. Dan yang lebih kita puas hari ini, artinya ada poin-poin yang nanti kita akan buat di dalam kesimpulan, ini akan berkontradiksi dengan laporan mereka di Polda Metro Jaya. Dan itu ada hari ini kita sudah dapat ya bukti-bukti yang dari pihak mereka sendiri yang memberikannya, bahwa itu semua ada murni sebagai bisnis atau kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan. Jadi tidak ada satu alat bukti pun yang kita lihat tadi, yang kita dapat tadi, langsung masuk ke rekening klien kami, Stefanus. Nah, mudah-mudahan ini pihak Polda Metro juga harus clear di sini. Polda Metro jangan juga bermain sirkus di sini dan memihak. Ini kita ingatkan, karena polisi hari ini lagi diawasi oleh pihak masyarakat sebagai stakeholder, ya kan? Kita kan masyarakat nih tidak mau lagi dipertontonkan adanya keberpihakan, karena kita ingin polisi dicintai sama masyarakat. Nah, jangan sampai nanti seperti yang diberitahukan sama pengacara tergugat 1 dan tergugat 2 dengan memamerkan SP2HP yang dikatakan akan jemput paksa dan segala macam. Ingat, ada hak asasi manusia loh. Ya, ada hak asasi manusia. Jangan sampai nanti menjemput paksa malah melanggar HAM. Malah melanggar HAM. Karena tadi kita buktinya itu semua adalah pure kerjasama. Dan tadi kita lihat sendiri dari 11 mobil itu ya, itu murni. Ya, dan itu di Polda Bali, bukan yang di Jakarta Polda Metro. Nah, jadi lokusnya juga berbeda. Tempusnya atau waktunya juga berbeda. Makanya saya bersyukur sekali hasil daripada bukti-bukti yang diberikan oleh T1 dan T2 itu sangat mendukung kami untuk yakin bahwa Polda Metro itu wajib segera mengakhiri daripada laporan yang memang inkonsisten. Kenapa saya bilang inkonsisten? Saksi pelapor bernama Sujatmiko. Ya, bukan prinsipal langsung Jessica Iskandar atau Vincent. Dan tadi pun di persidangan kami sendiri keberatan bahwa yang setahu kami kuasa hukum Jessica Iskandar dengan Vincent itu adalah Ibu Elsa Sarip, kantornya, law firm-nya. Ya, sesuai pers konferensi yang dinyatakan. Bahkan tadi dalam persidangan pun kami minta bukti surat kuasa yang telah dicabut, yang sampai sekarang ini tidak pernah diperlihatkan, baik depan persidangan di dalam alat bukti ataupun kepada hakim majelis yang memimpin perkara 838 di PN Jakarta Selatan. Padahal itu adalah hak legalitas yang murni. Itu bukti penting sehingga mereka wajib mewakili kliennya dalam gugatan di 838 PN Jakarta Selatan. Supaya ini nggak jadi ambigu dengan Polda Metro. Nah, ini yang perlu kita buka selebar-lebarnya. Jangan sampai hukum ditunggangi dengan oknum-oknum tertentu untuk kepentingan tertentu dengan deal-deal tertentu. Ini yang nggak boleh. Karena hukum adalah panglima. Nah, itu yang hari ini agendanya. Termasuk juga saksi dari kami. Puji syukur kita fokus tadi.
Saksi dari kami ada 2 orang. Satu seorang laki-laki, kedua seorang wanita, ada di belakang saya. Ini Tari namanya, dia adalah magang. Dan yang kedua ada orang lain, tadi satu laki-laki swasta. Tetapi kita fokus kepada peristiwa press kompres. Perkaranya, sesuai kenapa kita masukkan gugatan di PN Jakarta Selatan dengan daftar nomor 838. Kita nggak ngelebar dengan pidana-pidana lainnya. Kita fokus bahwa ada 2 saksi kami melihat itu siaran, melihat itu berita, melihat itu peristiwa hukum melalui infotainment, baik itu langsung di televisi ataupun melalui IG ataupun melalui YouTube. Dan IG-nya lucu nih, IG-nya milik si orang tersebut ya, yang kami duga T1 itu sudah di take down. Ini lucu nih. Bang, tapi bukannya kalau misalnya saksi itu orang yang harus ada di tempat kejadian langsung ya? Ini masalah undang-undang ITE. Kalau misalnya dia hanya nonton dari televisi, YouTube, seluruh Indonesia nonton bisa jadi saksi dong? Itulah namanya undang-undang ITE, lex spesialis, lex generalis. Tidak sama dengan aturan hukum yang biasa. Apakah itu bisa dianggap sah bang saksinya? Sah. Kita lihat beliau yang satu ini kan perusahaan dengan pengacara dengan abang. Tidak, ini masalah hak keperdataan, bukan pidana. Ini tidak ada hubungan dengan prinsipal saya. Yang utama prinsipal, kecuali dia bersaudara, kakak adik, atau dikasih uang sama Stefanus, klien saya, itu boleh. Nggak boleh itu nggak boleh. Tapi ini kerja di tempat kita bukan kerja loh, magang. Karena advokat law firm wajib menampung para magang yang memang akan menjadi seorang advokat ke depan. Kami tidak boleh menolak. Ini undang-undang nih, ini amanah. Amanah undang-undang seorang advokat, apabila ada orang mau magang, wajib. Apalagi satu organisasi advokat. Di mana organisasi advokat kita adalah pradinya Pak Profesor Otto Hasibuan. Jadi tidak boleh diintervensi, dibilang itu tidak boleh, itu salah itu. Buktinya apa? Buktinya apa? Hakim menerima. Berarti kalau saya nonton acara press conference itu bisa jadi saksi? Boleh, mau kamu jadi saksi? Malah saya bersyukur. Puji Tuhan. Dan jangan lupa, saksi dari kamu kalau mau, malah nanti dilindungi oleh undang-undang. Saksi dengan juga korban itu LPSK wajib melindungi. Bukan pidana loh. Bukan pidana. Ini jangan samakan dengan yang di samping, perbuatan pidana. Gitu. Bang, tadi kan sempat katanya ada memperlambat persidangan itu karena identitas atau apa. Itu seperti apa sih, Bang? Tadi seperti saya bilang, sepengetahuan kami dari awal kasus ini bergulir dari Polda Metro, itu jelas press conference itu menggunakan kantor hukum Elsa Sarip. Dari awal pun rekan saya Pak Darius pada saat pemeriksaan legalitas sempat dipertanyakan, tapi tidak dilanjuti oleh pihak majelis. Nah, karena ini sebagai alat bukti yang tadi sudah dipersembahkan, sudah diberitahu di depan persidangan, saya wajib mengingatkan kembali kapasitas orang yang duduk di depan saya, apakah murni seorang advokat atau masih magang? Apakah advokat itu murni dari kantor hukum yang lalu, yaitu kantor hukumnya Elsa Sarip, atau kantor hukum yang mana? Ini perlu dipertegas supaya tidak ada simpang siur, sehingga koneksitasnya nanti dengan peristiwa di Polda Metro Jaya. Karena di Polda Metro Jaya pelapornya adalah dari kantor hukum Elsa Sarip yang bernama Pak Sujatmiko. Hari ini dipertontonkan di depan persidangan adalah kantor hukum yang lain daripada kuasa hukum yang baru T1 dengan T2. Makanya kami pengen clear semuanya supaya tidak ada dusta di antara kita. Tanggal 15 nanti ya persiapannya dari pihak abang seperti apa? Kalau dari kami, saya minta saksi yang nanti akan mereka bawa ya fokus kepada apa yang ada di dalam press conference. Karena gugatan kami perbuatan melawan hukumnya terkait press conference yang dilakukan oleh Jessica Iskandar sama Vincent. Bukan terkait laporan mereka di Polda Metro
bukan dengan cerita-cerita yang lain-lain. Misalnya kayak kemarin nih dibawa-bawa tuh LP orang, dibawa-bawa tuh dari Jawa Timur lah, dari mana? Iki opo toh, gitu loh. Ayolah, nggak ada korelasinya. Ingat, orang beragama nggak boleh namanya gibah, nggak boleh yang namanya fitnah. Ingat itu. Jadilah pelaku-pelaku santun. Kita sebagai advokat kasih edukasi sama masyarakat yang memang mumpuni. Jangan yang aneh-aneh. Gitu loh. Untuk saksi dari Tidar sendiri nanti yang akan dihadirkan menurut Abang nih bakal seperti apa sih? Ya kalau dari kita sendiri sih kita nggak boleh berandai-andai ya. Itu kan haknya mereka ya. Cuman kan hari ini pada saat kesempatan teman-teman di sini kami ingatkan kita fokus kepada gugatan kami ke PN Jakarta Selatan di dalam nomor 838 yaitu terjadinya ada peristiwa pers kompres. Efeknya itu membuat klien kami drop dengan kata-kata penipu, dengan kata-kata membawa kabur mobil, dan yang ketiga ada uang, ya, dan lebih parah lagi di dalam kronologi di dalam konferensi pers dibilang ada TPPU-nya dan ada juga dibilang money laundry-nya. Makanya tadi pengen banget kita membuka tadi biar teman-teman wartawan tahu bahwa apa sih pers konferensi itu, salahnya di mana sih, detik keberapa masalah itu sehingga Pak Togar dari law firm Dr. Togar Situmorang buat gugatan dengan timnya sampai saat ini kita akan kawal. Nah itu biar wartawan, teman-teman atau media atau masyarakat tahu bahwa oh menit segini ada kata-kata penipu, oh menit segini ada seperti ini. Bahkan tadi jangan lupa ada dibilang surat pernyataan, ya, surat pernyataannya itu sampai detik ini kita minta aslinya, dia bilang melalui tempat-tempat yang nggak jelas mana, dan hakim pun tadi menolak surat pernyataan itu karena surat pernyataan itu sudah ada di situ ditaruh paspor daripada klien kami. Itu yang kami sangat sayangkan di dalam buktinya ya. Nah. Ini kita perlihatkan. Nah ini surat pernyataan ini. Nah kami minta aslinya mana? Aha. Dan sesuai pasal 1875 KUHP Perdata ya, bahwa jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan. Ingat nih, jangan nanti ada konsekuensi hukum nih. Ini ada konsekuensi hukum ini. Kopi dari kopinya nih. Aslinya mana? Nah, kita akan tanya itu. Karena sesuai pasal 1875 wajib hakim memeriksa. Nah, ini. Jangan nanti jadi bumerang nih surat pernyataan itu. Dan hakim tadi menolak itu. Ya, jadi makin kita pede, makin kita yakin bahwa klien kami tidak pantas sebelum ada putusan yang inkrah dari pengadilan dinyatakan klien kami penipu. Tunggulah dulu. Polisi aja baru SP2HP dari lidik naik jadi sidik, belum ada penetapan tersangka, kok sudah dipolitisir nih. Nah, ini jangan, ya, dan bahkan berani melakukan konferensi pers dengan kata-kata yang sangat vulgar yang merugikan klien kami sebagai seorang pengusaha.